jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini tema kita adalah kesalahan-kesalahan saat ruku dan i'tidal. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang seseorang yang tidak fokus ketika sedang sholat. Ini tayangannya. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya, ini udah pernah kita bahas ya, bicara masalah tentang kesalahan dalam sholat yang ini nih. Tadi nih imamnya udah batal berapa kali nih katanya nih. Apalagi tadi sempat juga sujudnya nggak menghadap kiblat tapi menyampingi dari kiblat. Ini juga udah membatalkan sholat. Nah Ustaz Syam, pertanyaannya nih, kadang ada orang nih yang pas lagi sholat ini terutama ketika ruku. Pandangannya tuh suka ngeliatin ke arah sana sini, nggak fokus ya. Seperti tadi apa yang kita lihat dengan tayangan yang sama-sama kita saksikan. Sebenarnya seperti apa sih bicara masalah tentang yang pertama posisi badan, yang kedua pandangan mata yang baik dan benar ketika dalam gerakan ruku ini. Nah mohon izin penjelasannya nih, kalau memang benar bahwa sholat kita ini nggak sah untuk melihat pandangan selain tempat sujud kita. Dijelaskan juga. Tafadhol guru kita Ustaz Syam. Selanjutnya tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selanjutnya kesalahan ketika ruku adalah posisi matanya. Kenapa posisi mata sangat berpengaruh ketika orang ruku? Karena itu akan mempengaruhi daripada kepalanya. Karena kata baginda Nabi SAW, jangan rukunya seperti binatang. Gimana tuh ruku seperti binatang? Ruku binatang begini. Kepalanya ke atas, ngelihat ke depan. Jadi dia kalau ruku Allahu Akbar, dia ngelihat daripada ke depannya. Maka binatang itu kan begitu kalau kayak kepalanya ke depan gitu ya. Jadi baginda Nabi SAW mengajarkan untuk kita melihat ke tempat sujud. Karena ada lagi kesalahan yang kedua ketika ruku adalah ketika dia melihat daripada kakinya. Jadi ketika orang melihat kaki ketika ruku, maka itu juga termasuk daripada kekeliruan ketika ruku. Allahu Akbar. Yang dilihat kakinya, maka terlalu turun juga kepalanya kalau kakinya yang dilihat. Nah, yang manakah posisi kepala yang benar ketika orang ruku adalah ketika dia ruku melihat tempat sujudnya. Allahu Akbar. Nah, jadi bukan juga begini kepalanya, bukan juga terlalu begini, tapi agak naik sedikit tapi matanya ke tempat sujudnya. Maka kepalanya agak naik sedikit melihat tempat sujudnya. Bukan juga seperti ini, bukan juga seperti ini, dan yang benar adalah seperti ini insya Allah. Jadi itu adalah posisi kepala sambil membuka mata seseorang. Ngap juga ya sambil ruku, sambil tausiah, subhanallah. Ya, jadi ketika ruku perhatikan pandangan kita, karena pandangan kita mempengaruhi daripada posisi kepala seseorang. Nah sekarang matanya, apabila matanya tidak melihat daripada tempat ruku, apakah itu tidak sah? Tetap sah, kembali lagi tetap sah. Namun tidak termasuk daripada kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun matanya ke kanan dan ke kiri, ya kalau gerakan mata ke kanan, ke kiri, nah itu tidak membatalkan sholat karena tidak termasuk daripada gerakan besar. Tapi gimana sih, masa kita nggak fokus ketika sholatnya? Ketika kita berusaha untuk melihat ke tempat sujud kita, ketika itulah yang namanya fokus kita akan datang. Tadi di awal ketika dimulai daripada acara Islam itu indah yang mulia, kita memulai dengan bahasa wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
Kita mulai dengan kalimat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kalimat ruku ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah salat tadi. Aqimus shalah, dirikan salat, warka'u, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku. Berarti di antara kekhusyuan itu fokus kita adalah ketika berada dalam gerakan ruku. Maka bacalah yang namanya bacaan-bacaan yang insya Allah diajarkan oleh Ustaz Bani sebentar. Kemudian mata kita fokus ke bawah, tangan kita, telapak tangan kita perhatikan posisinya. Maka insya Allah itu yang akan menambah kekhusyuan seseorang. Namun jika ditanyakan sah atau tidak sah, tetap sah. Namun disinilah kita lihat ketika kita berada dalam posisi ini, kepala ini sudah benar posisinya, disitulah kita mulai terhitung tumakninah. Gitu ya. Jadi kalau tadi ditanyakan di awal, apa tumakninah itu, apa ini, tumakninah itu dimulai ketika kita sudah menyempurnakan daripada gerakan tadi. Jadi kalau kembali lagi kita praktek, Allahu Akbar. Nah, terangkat kepalanya demi pandangannya melihat ke tempat sujudnya. Bukan melihat ke depan seakan-akan seperti binatang, bukan pula melihat ke kaki seakan-akan dia terlalu menunduk. Jadi tetap kepalanya melihat ke tempat sujudnya, pandangan matanya melihat daripada tempat sujudnya. Iya, ini Masya Allah ya, bicara Mas Tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Maulana nih. Apa tuh? Ustadz Maulana mau nyampein apa? Aku bilang, sekali tanya, Apa tuh? kalau orang menjam mata gimana? Kalau orang pejamin mata kata Ustadz Maulana gimana? Main saya dijual. Iya, maksudnya kan ada pertanyaan netizen seperti itu kayak gitu. Titipan pertanyaan. Iya. Orang memejamkan mata dalam sholat, kembali lagi. Sering kita bahas bahwasanya membuka mata ataupun memejamkan mata itu adalah kondisional. Kondisional. Tidak berarti yang menutup mata itu bisa jadi dia sunnah, bisa jadi dia wajib menutup mata ketika ada aurat di depannya, bisa jadi dia menjadi sunnah ketika dia tambah khusyuk kalau menutup mata, tapi bisa jadi makruh kalau menutup mata. Kenapa? Karena ketika menutup mata dia membayangkan yang lain. Yang lain. Tapi kadang-kadang kita nutup mata karena di depan ada tulisan. Makanya besok-besok kalau sholat jamaah jangan sampai lupa. Jangan pakai kaos yang ada tulisannya. Kaos yang alumni. Di belakangnya jadi suka baca. Ini alumni angkatan 95. Ya Allah, tua banget nih orang ini katanya. Ya, sekarang kita lanjut lagi Ustadz Bani nih. Saya pernah dengar juga katanya bacaan ruku dalam sholat itu macam-macam. Seperti tadi sebelum iklan ya kan. Nah sekarang kita bicara masalah tentang yang dicontohkan oleh Rasulullah yang mana aja sih. Supaya orang nggak keliru. Karena kalau bicara bacaan keliru ini kan adalah membatalkan sholatnya. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Bani. Tafadhol. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Jadi betul ketika kita sedang ruku itu ada beberapa bacaan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh Albani dalam kitab sifat salat Nabi itu ada sekitar 7 yang dibaca. Nah, apa saja yang dibaca? Yang pertama itu riwayat dari Abu Daud, Imam At-Tabrani dan juga yang lainnya. Ketika ruku itu dibaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Yang kedua ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, yaitu yang dibaca adalah Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Yang ketiga ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang dibaca. Ada juga riwayat yang lain yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ruku adalah Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa lahmi wa jildi lillahi rabbil alamin. Ada lagi khusus dalam salat tahajud ini. Ada dalam salat tahajud itu yang dibaca Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Itu khusus pada salat tahajud yang selalu dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang mana yang diajarkan Rasulullah? Semuanya itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali baca tulisan alumni tahun sekian. Itu enggak ada. Jadi yang tadi dibaca itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, boleh enggak semuanya dibaca ketika ruku? Kalau Anda salat sendiri boleh, silahkan. Ya, boleh silahkan, apa-apa. Tapi kalau Anda jadi imam jangan semua dibaca. Oh lama rukunya, kasihan nenek-nenek udah encok nungguin di belakang. Nah, maka cari yang termudah dan
tercepat. Ya, bukan tercepat sih ya, yang kira-kira standar lah. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Nah kalau kita jadi makmum gimana Ustadz? Kalau kita jadi makmum kadang-kadang, Ustadz ini imam gak tahu apa yang dibaca. Saya udah kelar, imam belum juga kelar. Apa yang saya baca? Baca yang lain itu. Ya, boleh subhan rabbil azim wa bihamdi ditambah dengan yang lain-lain tadi. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh misalnya. Imam kok belum juga naik-naik nih. Nah, baca yang lain, belum juga naik-naik nih. Jangan-jangan ketiduran imam. Nah, itu bahaya kalau merem tadi Ustaz Samya. Masya Allah. Ya. Jadi para pemirsa yang budiman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang sesuai dengan sunnah, semuanya sesuai dengan sunnah. Tapi menarik kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kata Ibnu Abbas, setelah turun surat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup hanya sekitar 2 tahun. Setelah turun surat An-Nasr, itu Rasul selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, baik ketika salat ataupun di luar salat. Itu yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama dalam ruku dan juga sujud beliau. Itu yang dibaca. Selalu dibaca sampai beliau meninggal. Kenapa? Karena surat idza jaa nasrullahi wal fath kata Ibnu Abbas itu adalah informasi bahwa sebentar lagi Rasul akan meninggal. Jadi karena Rasul tahu sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirni, yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta ampun kepada Allah. Jadi Ustaz saya pilih yang mana? Mohon maaf, kalau kira-kira umur saya bentar lagi meninggal, baca yang itu. Umur berapa Ustaz Rasul tuh mulai baca itu kira-kira? 2 tahun sebelum meninggal, berarti sekitar umur 61. 61 Iya, tahun. Nah, jadi mohon maaf kalau ada jamaah yang kira-kira umurnya dekat-dekat itu, boleh dibaca itu. Kalau mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masih seger buger kayak Mas Fadli, boleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, saya apalnya cuma yang itu doang, subhanallah azim wa bihamdi aja deh. Ya itu kayaknya lebih simpel karena memang familiar banget di kita ini kan. Masyhur ini Masya Allah ya. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih berbicara masalah tentang sholat. Nanti kita akan bahas lagi dengan guru kita lebih lanjut. Nah sekarang saya coba memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah. Yang minta dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang rasanya. Jamaah yang nonton. Semangat sekali hari ini ya. Nah makin semangat lagi kalau kita sama-sama membacakan nih yang sudah ikut bergabung dengan Islam Indah lewat tulisan postingan di Islam Indah yang terbaru ya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimkan ke Instagram Islam itu Indah. Ini kita udah buka postingan Islam itu Indah, kita buka postingan terbaru. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih daripada pertanyaan yang ada di sini Ustadz. Oke, tabe Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Desi Surya. Desi Surya. Assalamualaikum Ustadz. Saya kalau sholat selalu merasa ada yang salah atau terlupa. Meskipun sholatnya diulang tetap saja selalu merasa begitu. Dan saya selalu melakukan sujud sahwi. Itu gimana ya Ustadz? Saya takut kalau selalu sujud sahwi di setiap sholat jadi tidak sah sholat saya. Karena seperti menambah gerakan sholat dengan sujud sahwi. Mohon dijawab Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi itu ketika kita satu lupa jumlah berapa maka kita mengambil jumlah yang sedikit atau terlalu berlebihan. Ternyata kemarin saya salah duhur diprotes 5 rakaat. Aduh 5 rakaat. Bisa? Ayo kita sujud sahwi. Jadi bisa dan juga ketika lupa baca kunut. Jadi ibaratnya mohon izin atau sesuatu terlupa sunat ayat salat. Nah kalau dalam hal ini Ustaz gimana nih? Kalau kita dalam artian mohon maaf, selalu sujud sahwi, bagaimana dengan salatku? Justru itu adalah bentuk ibaratnya hiburan, tambahan. Bukankah orang sujud sahwi pasti menambah bacaan kan? Ada bacaannya berarti tambah lagi pahala di situ. Yang jelas insya Allah ampuni karena mohon maaf. Yang manusia ada memang setan namanya setan al-hansab yang menggoda manusia, memberikan was-was untuk jumlah rakaatnya mengganggu dan sebagainya. Itu pertanda orang yang seperti ini lagi diuji oleh Allah tapi dia malah menyempurnakan ibadahnya. Dengan sujud sahwi berarti Anda sudah menyempurnakan sholat. Siap. Tapi Ustaz, alhamdulillah. Cari katanya yang pendek-pendek aja supaya Ustaz nggak susah bacanya. Tapi udah dikasih besar itu fontnya Ustaz. Sudah bagus. Udah besar, aman lah saya. Karena namanya sudah tua ya. Dari Fikri, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, apa hukumnya jika kita lupa bacaan Al-Fatihah
pas rakaat kedua atau ketiga. Sedangkan selalu nggak fokus. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Kalau berjamaah, kalau jadi makmum, it's okay. Karena ada mazhab yang membolehkan ulama Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam gitu. Tapi kalau Syafi'i tetap harus baca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Jadi kalau dikatakan bagaimana kalau tidak baca Fatihah berarti tidak sah karena Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat kita. Nah, ada lagi yang ternyata dia pikir dirinya baca Al-Fatihah padahal dia cuma membayangkan Al-Fatihah. Bedakan baca Al-Fatihah dengan membayangkan Al-Fatihah. Kalau orang baca Al-Fatihah bergerak mulutnya. Jadi ukuran membaca itu bergerak mulut. Allahu Akbar. Itu membaca Al-Fatihah. Ada orang Allahu Akbar. Itu belum membaca Al-Fatihah, tapi membayangkan Al-Fatihah. Jadi harus membaca Al-Fatihah di setiap rokaatnya. Satu lagi katanya Ustadz. Oke, boleh Ustadz. Iya. Tapi Ustadz. Assalamualaikum, mau bertanya. Kalau misalkan kita sholat dan bacaannya itu aja terus. Apakah itu salah Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat menyebutkan ada seseorang yang diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia jadi iman itu terus bacaannya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, dalam artian ada dua versi di sini. Yang pertama, kata Nabi ditanya orang itu, kenapa? Nabi tidak menyalahkan langsung tapi memanggil. Kenapa kau baca bacaanmu itu terus? Kata sahabat, saya menyukai surah itu. Nah, artinya dia sebenarnya hafal surah yang lain. Cuma karena dia suka banget qul huwallahu ahad, kata Nabi, itu yang menjadi syafaat untukmu. Nah, dalam hal ini sebaiknya mohon izin, mohon maaf, kita juga memilih surah-surah yang lain supaya apa? Surah-surah yang lain juga menjadi syafaat buat kita, bukan cuma satu surah. Dan ini mohon maaf, salah satu bentuk gangguan daripada setan adalah menyuruh kita tidak menambah bacaan surah-surah yang lain sehingga kita tidak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Jadi sebaiknya harus bergantian. Ditambah hafalannya Ditambah Ustadz ya. hafalannya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Pertanyaan tambah lagi Ustadz. Satu Iya. pertanyaan lagi. Apa tuh? Ya. Kita kan udah membahas tadi Ustadz, perbedaan bacaan ruku dalam sholat. Nah, ini jamaah juga pasti mau tahu juga nih Ustadz. Apakah bacaan iktidal itu aja atau masih ada yang lainnya Ustadz? Kalau bacaan iktidal sebenarnya banyak versi bacaan. Wow. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau, Ustaz. Apa berapa sih? Gimana sih bacanya? Jangan kemana-mana, siapkan catatan kita akan bahas satu lagi. Oke, kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah, jadi ada bacaan sebenarnya banyak versi.